Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dani Rumbara, channelnya Tukang Cukur Pemula. Potongan dasar 0 adalah potongan yang wajib banget dikuasai oleh semua tukang cukur, terutama teman-teman tukang cukur pemula ya. Jadi di lapangan atau misalnya di tempat cukur akan banyak banget customer yang meminta potongan dasar 0 seperti ini, atau bisa juga disebut fading ya. Jadi dalam video kali ini saya Dani Rumbara akan memberikan tips and trick tutorial cara potong rambut dasar 0 fade yang mudah dan bisa langsung dipraktekkan bagi teman-teman tukang cukur pemula. Langsung kita gaskan ke tutorialnya teman-teman ya. Oke, pertama-tama kita basahin dulu rambutnya untuk membuat partingan ya. Di sini sekalian kita analisa rambut di sini. Jadi rambutnya memang di sini masih pendek ya. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat video saya yang lain, video saya sebelumnya, saya sempat juga buat potongan dengan tutorial model yang sama ya. Jadi orang yang sama ini ya. Jadi ini adalah bekas potongan crop ya teman-teman ya. Cuman di sini saya hanya akan memotong bagian pinggirnya saja. Jadi bagian atas kita biarkan saja, dan kita akan potong bagian pinggirnya dengan menggunakan potongan fade dengan aksen yang, atau misalnya dengan pola yang medium atau sedang. Jadi tidak terlalu tinggi. Oke, saksikan terus teman-teman ya. Oke, untuk partingan, jadi di sini partingan tuh nggak melulu harus memakai jepitan teman-teman ya. Jadi bisa juga tanpa jepitan seperti ini. Jadi tinggal kita sesuaikan saja. Jadi bagian jalur rambutnya ya, semprotan untuk penyemprot rambut usahakan secukupnya. Jadi jangan sampai menetes-netes ke bagian muka customer ya. Jadi jangan sampai menetes. Dan selanjutnya kita tarik garis natural dari bagian lekukan atau belokan jidat dari customernya ya, seperti ini ya. Oke, bagian sebelah kiri. Bagian belakang kita biarkan saja karena udah nyambung ya. Jadi bagian kanan tinggal kita ambil lekukan yang sama ya. Udah bagian kiri sudah, tinggal ke bagian kanannya kita ambil lekukan natural dari jidat ya. Udah seperti ini. Kalau misalnya tanpa jepitan udah bisa ngeparting, berarti nggak masalah ya. Oke, selanjutnya memakai clipper, saya pakai ukuran nomor 2 ya. Nomor 2 di sini kelihatan teman-teman ya. Nomor 2 dengan posisi tuas tutup close ya, posisi tuasnya close. Posisi tuas close ke atas ya. Nah, di sini kita tahan, dorong sedikit. Nah, tahan pakai sisir ya. Kita buat pola yang sedang. Jadi jangan terlalu atas ya. Jadi kita usahakan sisakan menghajar dengan clipper setengahnya saja ya. Setengah dari partingan ya. Jadi jangan sampai terlalu atas. Oke, seperti ini teman-teman ya. Untuk membuat cara seperti ini adalah dengan menempelkan bagian ukuran semuanya ya. Jadi jangan sampai diambang ya, tempelkan ya. Pada saat menyentuh bagian pola sedang, angkat sedikit teman-teman seperti ini ya. Jadi memang ini adalah teknik tutorial yang sangat mudah buat teman-teman pemula. Jadi memang harus banget mengikuti sampai habis, karena saya akan bedah bagaimana cara saya membuat fade yang mudah dan gradasi ngeblur yang maksimal buat teman-teman tukang cukur pemula ya. Oke, bagian kiri beres, kita lanjut ke bagian sebelah kanan seperti ini ya. Kita membuat pola lekukan ya, seperti ini. Kita mengikuti, kalau misalnya harus konsisten teman-teman ya. Konsisten dari bagian kiri sama kurang lebih 3 jari ketinggian pertama. Kalau misalnya ke belakang juga sama juga 3 jari teman-teman ya. Oke, seperti ini. Nah, bisa tahan pakai sisir dan membuat pola yang konsisten dari kiri ke belakang, selanjutnya ke bagian yang sebelah kanan. Kita lanjut ke bagian sebelah kanan, kita memakai cara yang sama. Tempelkan ujung mesin atau tempelkan bagian mesin pisaunya ukurannya dorong ke atas, tahan pakai sisir ya teman-temannya, seperti itu. Tempelkan, dorong, tahan pakai sisir. Tempelkan, dorong, tahan pakai sisir ya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman bisa mengikuti juga ya bagaimana caranya. Perlihatkan tangan saya. Jadi kalau misalnya yang bergerak dominan adalah pergelangan tangan ya. Jadi seperti ini ya, bergerak sedikit. Melenturkan tangan, bisa berlatih. Kalau misalnya bang, bagaimana saya nggak punya mesin, kita bisa berlatih dengan memakai botol air mineral dengan diisi air dalamnya ya. Jadi digerak-gerak pergelangan tangannya. Kalau misalnya udah ada mesin, nggak nyungkur juga, boleh dipegang mesinnya, dibunyikan atau bisa dihidupkan, dan kita gerak-gerak pergelangan tangannya teman-temannya, seperti itu ya. Oke, udah kita lihat polanya udah konsisten. Baseline disebutnya kalau misalnya pola pertama itu baseline ya. Jadi baseline atau dasar ya, baseline dasar. Jadi seperti ini. Oke, membuat baseline dilakukan seperti ini ya. Nah, oke, udah rapi. Ya, udah rapi. Nah, diperlihatkan bagian dari belakang. Nah, seperti ini tempel ya. Jadi saya sengaja melihat dari berbagai sisi supaya untuk teman-teman pemula bisa lebih paham ya.
Kalau misalnya teman-teman yang ngeh atau misalnya yang paham langsung, yang pintar atau misalnya yang pandai merespon dengan melihat video saya, mungkin 5 video udah bisa kebayang teman-teman ya. Lihat 5 video saja udah kebayang bagaimana cara pemotongan saya, karena rata-rata saya memakai teknik yang sama. Jadi misalnya berbeda juga, paling diluncat stepnya ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita membuat guideline atau membuat pola di sini ya dengan menggunakan clipper dengan posisi terbalik teman-teman ya. Jadi fungsinya clipper terbalik adalah membuat garis pola atau guideline lebih tegas agar kita bisa membuat patokan yang lebih enak intinya ya. Dan kenapa harus di guideline gini bang? Kenapa nggak langsung aja dibabat dari bawah? Bisa. Cuman di sini lebih konsisten supaya lebih enak dalam menghabiskan bagian bawahnya menggunakan trimmer ya. Sorry, mohon maaf kalau untuk shaper saya belum bisa kasih tutorial teman-temannya karena memang shapernya gak ada. Mungkin next step video berikutnya saya akan coba membuat fading dengan ketipisan paling bawah menggunakan razor ya teman-teman ya. Bisa juga kita di sini menggunakan razor, jadi bawahnya akan lebih habis banget teman-teman ya, kayak gitu. Karena kebanyakan dari video-video saya tutorial fade-nya menggunakan trimmer paling bawah ya teman-teman ya. Oke, tidak lupa setiap video-video saya selalu mengijazahkan teknik-teknik saya, ilmu-ilmu saya yang di-share lewat video ini buat teman-teman, buat siapapun yang menonton. Silahkan ya dimanfaatkan, diterima ilmunya, dipakai di tempat cukur, di rumahnya masing-masing, di barbershop masing-masing. Mudah-mudahan bisa menjadi berkah buat kita semua teman-teman ya. Silahkan teman-teman ya, jadi jangan ragu-ragu, silahkan tiru teknik, simpan videonya, bagikan ke siapapun, disimpan, dipelajari, ditonton berulang-ulang, silakan ya. Karena saya berbagi, sayang banget kalau misalnya punya ilmu atau misalnya punya teknik hanya dipakai sendiri, nggak dibagi-bagi sama teman-teman ya. Oke, cara membersihkannya kita pakai trimmer Keme 531. Aduh, saya lupa banget tipenya ya ini ya. Kemarin ada yang sempat bertanya juga, bang memakai ganti pisaunya pakai pisau apa? Ini bisa pakai Keme 1949, bisa juga Keme pisaunya ya. Pisau trimmer Keme kalau misalnya dicari ya teman-teman ada ya. Kalau misalnya nanti sempat nggak lupa, saya akan cantumkan link pisaunya di deskripsi teman-teman ya. Oke, seperti ini ya. Jadi bersihkan dari bawah seperti ini. Jadi pastikan sampai bulu-bulu halusnya juga bisa rapih teman-teman ya. Oke, seperti ini. Nah, bagian pinggir saya sengaja lihat dari kamera dari belakang supaya kelihatan posisi trimmernya membersihkannya seperti apa. Jadi posisinya hampir sama dengan clipper, kelenturan tangan yang diutamakan teman-teman ya. Oke, seperti ini. Jadi memang ini adalah teknik yang bisa banget ditiru sama teman-teman ya, terutama teman-teman tukang cukur pemula yang sekarang lagi mempelajari teknik potongan nol ya. Oke, beres teman-teman ya. Nah, selanjutnya di sini udah kelihatan guideline. Saya di sini pakai 0 open. Kita membuat garis baru lagi ya. Kita akan membuat gradasi kurang lebih di 1 jari saja ya. Nah, di sini saya pakai teknik flick ya. Flick. Jadi flick di sini adalah teknik mencongkel ya. Teknik mencongkel supaya apa dicongkel? Supaya lebih mudah dalam menghilangkan garisnya ya. Jadi kalau misalnya 0 open akan menimbulkan garis baru lagi di bawah ya. Nanti akan kita hilangkan juga ya. Jadi yang paling penting kita membuat garis 0 open itu konsisten 1 jari semua putarannya ya. Dari bagian kanan, bagian belakang sama bagian kiri juga sama konsisten 1 jari. Jadi jangan sampai berubah-ubah. Nanti kalau berubah-ubah gradasinya nggak bakalan seimbang teman-teman ya. Oke, seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya bagaimana caranya. Jadi triknya kita pakai teknik flick dengan memakai 0 open atau posisi ukuran 0 clipper tanpa ukuran ya, tanpa sepatu dengan posisi tuas ke bawah teman-teman ya, seperti ini. Jadi memang ini adalah salah satu teknik yang harus banget dikuasai sama teman-teman terutama tukang cukur pemula. Kita putar, kita maju ke bagian sebelah kiri, kita memakai teknik yang sama, kita flick menggunakan 0 open teman-teman ya, seperti ini. Oke, nah sampai konsisten 1 jari teman-teman ya, konsisten 1 jari di sini. Oke. Nah, di sini tidak lupa kalau misalnya sambil nyukur kita komunikasi, kita sedikit bercanda dengan customer ya. Kecuali kalau misalnya customernya tidur ya kita jangan ganggu lah, biarkan saja. Asal jangan sampai ngejengkang aja. Kalau misalnya udah parah banget tidurnya baru kita bangunin. Kalau sekiranya udah mengganggu ke proses nyukur. Tapi kalau misalnya hanya menikmati momen-momen nyukur, kan ada sebagian orang yang memang kalau mendengar suara mesin tuh suka tidur gitu teman-teman ya, nggak masalah. Oke, beres putaran 0 open. Sekarang kita akan menghilangkan garis guideline ya, garis pola dengan menggunakan middle ya teman-teman ya. Jadi pantokkan ke atas, tekan ke bawah sedikit ya. Dan kita pakai teknik flick seperti ini ya.
Nah, di sini dalam hal ini teman-teman bisa memainkan tuasnya, naik turun sedikit-sedikit tergantung garis yang akan dihilangkan ya. Jadi jangan sampai terpaku dengan garis bakal hilang dengan middle, semua garis akan hilang. Enggak, teman-teman, kadang-kadang ada yang hilangnya sama close, sama min to close, sama middle gitu ya. Dan kadang-kadang saya juga ngulang lagi, null open lagi, tergantung bagian yang akan dihilangkannya, teman-teman, seperti itu ya. Oke, seperti ini ya. Jadi hasilnya udah mulai kelihatan. Nah, bagian guideline udah mulai terhapus dan udah mulai ngeblur dan mulai menggradasi. Tinggal yang tersisa adalah bagian yang atasnya ya. Kita bagian sebelah kiri beresin dulu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bagian sebelah belakang sebentar lagi, teman-teman ya. Oke, masih ada bagian yang kurang sempurna, kita klik lagi. Oke, kita lanjut di bagian sebelah belakang, teman-teman ya. Bagian sebelah belakang seperti ini. Nah, kita pakai teknik klik juga sama ya. Oke, kita klik sedikit. Kelenturan tangan di sini sangat diutamakan, teman-teman ya. Jadi pada saat nyukur, posisi tangan usahakan yang bergerak pergelangan, terutama dalam teknik klik ya. Jadi teman-teman di sini saran dari saya sih kurangi mengangkat yang berat-berat gitu, kecuali kalau misalnya olahraga ya gitu. Kalau misalnya sengaja mengangkat berat, kadang-kadang suka ngaruh juga ke tangan ya, agak sedikit kaku ya, teman-teman ya. Oke, bagian belakang beres. Kita lanjut ke bagian belakang ke sebelah kanan ya, teman-teman ya. Di sini adalah kukan kepala. Kalau kukan kepala kita tinggal memakai ujung clipper saja, teman-teman ya, seperti itu. Oke, mohon maaf untuk tutorial cepak saya belum bisa kasih tutorial karena memang dari customernya belum ada yang minta cepak ya. Jadi kebanyakan mintanya ya Mandarin, low fade gitu ya, mid fade seperti ini. Jadi saya bikin kontennya kebanyakannya mid fade. Jadi mudah-mudahan nanti bisa ada customer yang meminta untuk minta model cepak, termasuk cepak kotak atau flat top ya. Mudah-mudahan ada ya. Kalau misalnya nanti lama-lama belum ada, yang mungkin saya akan usahakan juga cari modelnya buat teman-teman ya. Membuat bagaimana cara membuat flat top cepak kotak ya, atau misalnya cepak biasa ya, army bisa juga nanti kita buat tutorialnya ya. Mudah-mudahan bisa dapat modelnya. Oke, bagian kanan kita pakai cara yang sama, memakai mid to close atau middle ya. Sorry, middle ya. Jadi kita pakai teknik flick seperti ini, kita flick ya. Nah, kayak gini bisa dipakai. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, caranya kita klik seperti ini sampai hilang garisnya, teman-teman ya. Oke, kenapa Bang ribet banget pakai ukuran yang banyak ya? Kalau misalnya pakai teknik fast fade mungkin saya bisa juga shred langsung gitu ya, langsung beres. Tapi di sini saya buat teman-teman pemula, jadi harus mengetahui senjata yang akan dipakai ya. Kalau misalnya nanti udah ngerti dengan teknik-teknik saya, silahkan Bang, saya mah hanya menggunakan dua ukuran udah bisa langsung bikin fade yang halus ya, berarti lebih bagus teman-teman ya. Bang, saya tanpa menggunakan ukuran setengah, saya hanya menggunakan null open saja, bisa langsung nyambung, silakan ya. Dan saya juga bisa kalau misalnya memakai teknik seperti itu. Dan itu teknik yang saya pakai pada saat lebaran, biasanya momentum lebaran ya, pakai teknik simple fast fade yang cepat, 10 menit udah beres gitu kadang-kadang ya. Cuman di sini karena tutorial, saya memberikan teknik yang sedetail-detailnya buat teman-teman pemula ya. Karena memang harus paham dulu dari dasarnya, ini ukuran-ukurannya dipakai di tempat-tempat yang mana gitu, harus paham dulu ya. Oke, beres teman-teman ya. Jadi udah dihilangkan garis guideline-nya ya. Tinggal kita menghaluskan bagian bawahnya menggunakan ukuran setengah ya. Beres juga di sini, kita simpan dan kita lanjut ke bagian ukuran nomor 1 untuk menghilangkan garis yang ditimbulkan oleh null open tadi ya. Sorry, sepertinya kelihatan ya di sini ya. Garis yang ditimbulkan oleh null open. Nah, saya tunjuk garisnya. Nah, di sini kita hilangkan menggunakan ukuran nomor 1 teman-teman ya. Oke. Ukuran nomor 1 dengan posisi tuas close di sini ya. Oke. Nah, kita pakai teknik flick lagi-lagi. Jadi teknik flick adalah teknik yang paling banyak banget dipakai di cukur, di praktek nyukur teman-teman ya. Ya, seperti ini. Oke. Nah, teknik yang dipakai, teknik flick banyak banget dipakai di sini karena memang salah satu teknik untuk membuat gradasi atau penyambungan ya. Di sini sangat penting banget dipakai. Nah, di sini adalah kukan kepala, harus hati-hati. Jadi pastikan kita menggunakan ujung clipper saja, kalau lebih aman bisa ya. Ujung clipper dipakai di sini. Nah, biar lebih ngeblur, lebih ngegradasi lagi ya, teman-teman ya. Jadi seperti ini ya. Oke. Nah, kita putar, gradasi udah mulai terbentuk seperti ini ya.
Gradasinya udah mulai terbentuk. Nah, kita gosok lagi bagian yang kurang sempurnanya. Kita mainkan tuasnya ya. Kita main di 0 open sekarang ya. Udah 1 close, kita buka tuasnya ke bawah jadi 1 open, dan kita akan menghilangkan garis yang ditimbulkan dengan ukuran nomor 1 ya. Jadi pastikan, saya ulangi lagi nih teman-teman, kalau udah melihat video-video saya dengan full 5 video secara full ya, 5 apalagi kalau 10 video, bisa melihat teknik cukur saya tuh sebenarnya udah bisa ya. Jadi udah bisa, udah kebayang tekniknya, dan teman-teman seharusnya udah bisa praktek ya, udah percaya diri, karena memang udah saya berikan tekniknya semuanya ya, udah saya berikan teknik saya semuanya, nggak ada yang saya sembunyikan ya, dan harusnya teman-teman tuh udah bisa langsung praktek ya. Jadi kalau misalnya nggak paham, bisa lihat lagi tutorialnya, bisa lihat lagi videonya, dan bisa dievaluasi. Jadi pastikan, perhatikan clipper, posisi clipper, perhatikan cara penempelan ukuran ke kepala ya, perhatikan cara pergerakan tangan saya ya, dan teman-teman bisa langsung meniru ya, dan itu hasilnya nggak bakalan terlalu jauh beda, saya bisa jamin ya teman-teman ya. Saya udah mencoba kamera udah berbagai angle ya, dari samping kiri, samping kanan, belakang, udah semua bagian saya shoot ya, biar teman-teman tuh bisa lebih paham ya. Biar teman-teman bisa lebih paham, biar lebih mengerti, dan bisa langsung dipraktekkan kayak gitu teman-teman ya. Oke, nah di sini kita mainkan tuasnya dari asalnya 1 open, kita 1 close kan lagi. Nah di bagian belakang kita pakai cara yang sama, mulai dari 1 close ya. Jadi garis yang dihilangkan adalah garis 0 open tadi ya. Oke, kita pakai 1 close seperti ini. Nah seperti ini. Nah kita agak di flick, hilangkan garisnya ya. Hilangkan garisnya. Oke, seperti ini ya. Nah, gosok-gosok seperti ini. Teman-teman, apa ya? Jangan berisik dulu ya. Ayah lagi bikin video sama si Om nih. Oke. Nah, di sini teman-teman ya. Jadi sorry, ada anak saya nih agak di samping nih. Gosok pakai ukuran nomor 1 ya. Di sini hati-hati juga dilakukan kepala bagian sebelah kanan. Jadi teman-teman harus hati-hati. Jadi jangan sampai ngemakan terlalu dalam, secukupnya saja. Jadi jangan sampai merubah pola atau square, atau misalnya yang udah dibentuk dengan ukuran nomor 2 tadi ya. Jadi jangan sampai terlalu dalam, nanti akan berbeda juga. Ya, jadi hati-hati saja. Yang paling penting bisa menyambung, gradasinya bisa maksimal, teman-teman ya. Oke, 17 menit 27 detik. Makasih yang sudah menyaksikan. Ini tutorial buat fade yang sangat mudah buat teman-teman tukang cukur pemula. Jadi ini adalah salah satu teknik yang harus banget, atau misalnya salah satu potongan yang memang harus banget dikuasai sama teman-teman, terutama tukang cukur pemula ya. Nah, bagian di sini, nah kita ulang lagi nih setengah ya. Oke, ukuran setengah ya, kita gosok lagi di sini, karena bagian kiri tadi sudah saya sengaja ulang-ulang step supaya teman-teman bisa lebih paham ya teman-teman ya. Jadi bisa lebih paham dan bisa langsung dipraktekkan juga ya. Jadi untuk bagaimana cara untuk membuat fade yang ngeblur seperti ini ya teman-teman ya. Bang, bagaimana tipsnya? Apakah clipper ngaruh untuk membuat potongan fade ngeblur? Ngaruh teman-teman ya. Saya bilang, Bang, kalau misalnya ngaruh, clippernya harus pakai tipe apa? Intinya pakai clipper entah itu cas atau misalnya pakai kabel yang ber-RPM tinggi ya. RPM tinggi itu adalah kecepatan motornya tinggi ya. Jadi percepatan perputaran dinamonya kencang gitu ya. Kalau misalnya kencang, kalau misalnya amplas kan lebih ngegosoknya lebih keras, atau misalnya lebih cepat akan lebih halus. Begitu juga di clipper ya. Jadi mengurai rambutnya akan lebih maksimal kayak gitu ya intinya. Nah, tetap saya ulangi lagi stepnya ya, bolak-balik bagian kanan beres tadi, ternyata masih ada bagian yang kurang maksimal, kita ulang lagi ke belakang, ke bagian sebelah kiri ya. Kita hajar lagi di sini ya, karena memang di sini ini ada bagian yang memang masih belum sempurna teman-teman ya. Oke, seperti ini ukuran setengah. Set ya, oke, straight beres teman-teman ya. Nah, di sini ternyata masih ada. Nah, kita ulang lagi pakai 0 open teman-teman ya. Ulang lagi seharusnya, atau misalnya kalau baik customer barusan juga, meskipun saya nggak pakai ukuran setengah atau misalnya nggak pakai 0 open, customer atau misalnya konsumen tuh nggak bakalan komplain ya. Mereka udah cukup puas dengan hasil segitu. Cuman kan di sini kita sebagai penyedia jasa ya, atau misalnya dengan seorang tukang cukur profesional, jadi selain dari kepuasan dari konsumen juga, kita juga yang nyukur harus merasa puas ya dengan hasil kita gitu. Jangan sampai hanya egois, hanya sekedar kita mengharapkan bayaran dari customer sudah. Tapi kalau saya pribadi berprinsip ya, di samping kepuasan dari customer, saya juga harus puas nyukur ya. Dan tanpa mungkin bisa juga mengatur durasi, jangan sampai terlalu lama juga gitu lah.
karena memang saya ini tutorial ya. Jadi kalau tutorial ya saya juga selalu minta izin kepada customernya ya, boleh direkam aman nggak buat konten YouTube gitu ya. Aman, kalau misalnya aman boleh direkam, silakan saya rekam. Kalau enggak bang malu, jangan, enggak. Jadi saya nggak pernah memaksa ke customer ya untuk merekam tanpa izin, bahaya teman-teman ya. Oke, seperti biasa di sini saya pakai ukuran 1,5 dengan posisi tuas ke bawah untuk memaksimalkan bagian sambungan garis antara satu open ke ukuran nomor 2 di sini ya. Jadi saya maksimalkan di sini ukurannya. Maksimalkan memakai 1,5 open maksudnya teman-teman ya, supaya blurry-nya lebih maksimal lagi, dan saya meminimalisir gunting penipis ya. Meminimalisir gunting penipis ya. Oke, seperti ini caranya. Nah, seperti ini ya. Oke, bagian sebelah kiri. Nah, sekarang ya bagian sebelah kirinya sentuh saja. Kalau misalnya udah kelihatan ngegradasi ya, tinggal sentuh sedikit. Oke, seperti ini, beres ya. Nah, sekarang tinggal kasih sentuhan uppercomb saja di sini ya. Kita akan menghajar bagian ujung rambutnya saja, karena secara keseluruhan ini udah kelihatan rapi, udah kelihatan aman. Nah, di sini, nah kayak gini ya, udah kelihatan aman kayak gini, udah maksimal banget. Oke, mantap. Shred, kita pakai teknik clipper horizontal dari kanan ke kiri ya. Teknik uppercomb itu terbagi dua. Teknik dasar uppercomb ada horizontal, ada vertikal. Horizontal dari bergerak dari kiri ke kanan, vertikal adalah dari bawah ke atas, yang berfungsi untuk memudarkan bagian-bagian yang hitam teman-teman ya. Di sini udah kelihatan pudarannya, gradasi udah mulai ngeblur dan bisa kelihatan maksimal. Jadi bisa banget ditiru sama teman-teman ya di rumah, di pangkas rambut atau di barbershop masing-masing ya. Ya, di sini jangan lelah untuk belajar teman-teman ya, karena salah saya juga sampai tahapan ini masih sama juga belajar gitu ya. Jadi jangan berpuas diri, jangan intinya merasa wah gitu ya. Tetap di atas langit masih ada langit. Jadi intinya terus saja belajar, jangan menyerah, jangan berputus asa, jangan merasa cukup ya intinya. Oke, uppercomb bagian sebelah kiri beres, kita lanjut di bagian sebelah kanan. Nah, di sini bagian sebelah kanan masih ada sedikit bagian hitam karena memang ini lakukan kepala. Jadi memang ada sedikit perbedaan dengan sebelah kiri. Gradasinya tidak sesempurna yang sebelah kiri karena memang di sini kebetulan masih ada bagian lakukan kepala yang cenderung lebih agak ke dalam ya. Jadi bagian gelapnya kelihatan di sini teman-teman ya. Oke, seperti ini teman-teman hasilnya ya. Sekarang kita akan maju lagi ke tahapan selanjutnya ya setelah ini ya. Oke, kita simpan mesinnya, kita maju ke tahap trimline. Trimline adalah memberikan lekukan atau misalnya penegasan di bagian bawah rambut. Nah, untuk fading, trimline hanya diberikan kepada bagian pelipisnya saja ya. Lekukan setengah lingkaran seperti ini. Kita buat setengah lingkaran, kita tarik garis ke bawah teman-teman ya. Nah, di sini. Nah, kalau misalnya dulu saya berlatih sampai menutup pakai tutup botol air mineral ya untuk membuat setengah lingkarannya ya di sini ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya lihat hack tuh ada sisir yang belokannya bisa juga dipraktekkan di sini ya. Bisa juga dipakai untuk ukuran trimmer ya, untuk sisirnya. Langsung tuh jadi itu, langsung aman tuh ya. Untuk lakukan sisirnya bisa juga dipakai sama teman-teman ya. Dan hasilnya itu akan mantul. Hasilnya akan mantul teman-teman ya. Oke, bagian sebelah kiri beres, kita melaju ke bagian yang sebelah kanan ya. Oke, nah di sini gradasi udah maksimal, bisa kelihatan ya, masih ada bagian gelap kan lakukan kepala, gak masalah. Kita pakai teknik trimline dengan cara yang sama buat setengah lingkaran, langsung kita tarik garis ke bawah. Nah di sini ya, tarik garis ke bawah. Oke, seperti ini dan sudah beres ya, simpel ya teman-teman ya. Jadi bisa teman-teman aman ya, jadi langsung dipraktekkan di rumah bagaimana caranya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan teman-teman bisa juga nanti praktekkan. Nah, untuk bagian atas di sini memang saya nggak potong ya, karena memang dia ini bekas potongan saya juga di sini, bekas potongan French crop kemarin ya, bekas potongan crop ya. Jadi di sini saya nggak potong ya, dibiarkan agak sedikit kurang seimbang rambutnya nggak masalah, karena memang ini dalam fase akan merubah model atau merubah gaya rambut. Jadi memang atasnya saya nggak ganggu juga, dibiarkan saja ya. Dan memang ini permintaan juga dari customer karena memang dia mau progres untuk merubah model atau gaya rambut ya teman-teman ya. Oke, seperti ini. Nah, kita agak jatuhkan dengan natural saja rambutnya teman-teman ya.
Oke, biar bisa melihat teman-teman ya, gradasinya udah maksimal. Bagian atasnya kita buat styling sederhana karena memang nggak mau dipotong. Pada intinya adalah step by stepnya teman-teman udah mulai memahami ya, udah mulai paham. Intinya terbentuk gradasi seperti ini, dari bawah putaran, dari 0 trimmer sampai atasnya di ukuran nomor 2 teman-teman ya. Oke, nah di sini selalu ada yang harus di finishing ya. Pada saat kita styling pasti ada rambut-rambut yang keluar. Makanya di sini fungsi dari clipper overcomb adalah untuk membuat finishing akhir supaya tidak ada bagian-bagian rambut yang kurang atau misalnya bagian-bagian rambut yang muncul-muncul ya. Oke, seperti ini saya kasih overcomb teman-teman ya. Nah, bagian kanan, bagian belakang sama bagian kiri juga kita kasih overcomb untuk menghabiskan bagian-bagian rambut yang keluar ya. Oke, seperti ini ya. Nah, sip. Lihat kamera, lihat kamera. Jadi jangan terlalu serius teman-teman ya. Jadi saya kalau misalnya lagi ngerekam tuh kadang-kadang jangan terlalu serius ya. Jadi saya lihat ke kamera di sini biar teman-teman gak terlalu fokus banget ya. Jadi udah pembelajaran, mudah-mudahan bisa diterima ya. Oke, mungkin cukup teman-teman untuk video kali ini ya. Jadi udah kita lihat gradasi hasilnya maksimal, atasnya nggak dipotong, dan ini adalah teknik atau misalnya tutorial cukur yang mudah dan bisa langsung dipraktekkan sama teman-teman tukang cukur pemula. Tidak lupa kita finishing, kita perlihatkan bagian belakang. Aman ya, cocok. Oke, sip. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video Dani Rumbara selanjutnya. Terima kasih, semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaskeun.